Oke, jadi kita mulai dari mengenal apa itu Toko Baginda. Nama usaha ini adalah Toko Baginda, di mana ini adalah usaha penjualan batik di Pematang Siantar, Sumatera Utara. Usia usaha ini baru beroperasi selama 1 tahun. Tujuannya menyediakan produk batik berkualitas tinggi dengan harga terjangkau. Produk utamanya adalah batik untuk berbagai kalangan, baik untuk sehari-hari maupun untuk acara formal. Sumber produk ini diperoleh dari pusat batik di Yogyakarta dan Jakarta untuk memastikan keaslian dan kualitas. Tantangannya, pemasaran dan memperluas jangkauan konsumen dengan promosi melalui media sosial dan dari mulut ke mulut. Visinya menjadi pelopor dalam penyediaan batik yang terjangkau dan berkualitas serta melestarikan budaya batik. Misinya memperkenalkan motif tradisional kepada masyarakat dan memberikan akses produk batik eksklusif dengan harga yang bersahabat. Cita-citanya menjadi pilihan utama masyarakat Pematang Siantar dalam mencari batik dengan kualitas, harga terjangkau, dan desain yang beragam. Dukungan terhadap ekonomi kreatif dalam Toko Baginda ini adalah mendukung sektor ekonomi kreatif Indonesia dengan melestarikan batik sebagai warisan budaya. Analisis pasar dari Toko Baginda. Yang pertama, segmen pasar. Toko Baginda menyasar berbagai kelompok konsumen mulai dari masyarakat lokal di Provinsi Sumatera Utara hingga individu yang mencari baju batik berkualitas dengan harga yang terjangkau. Yang kedua, potensi pasar. Permintaan terhadap batik semakin meningkat seiring dengan meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap produk budaya lokal. Yang ketiga, persaingan pasar. Toko Baginda bersaing dengan berbagai toko batik lainnya, baik lokal maupun nasional. Yang keempat, kebutuhan dan preferensi konsumen. Konsumen Toko Baginda umumnya mencari produk yang terjangkau, nyaman dipakai, dan memiliki desain menarik. Yang kelima, analisis pasarnya adalah kendala pasar. Kendala utama yang dihadapi oleh Toko Baginda adalah keterbatasan dalam strategi pemasaran. Yang keenam, peluang pengembangan. Yang pertama ada digitalisasi pemasaran. Hal ini memanfaatkan platform e-commerce dan media sosial populer seperti Instagram, TikTok, dan WhatsApp bisnis. Toko Baginda dapat menjangkau pasar yang lebih luas. Yang kedua, kemitraan dengan komunitas lokal. Yang ketiga, promosi desain unik. Yang keempat, layanan custom seperti menyediakan opsi pemesanan khusus untuk seragam atau kebutuhan acara. Yang ke-7, proyeksi pasar. Diharapkan dapat meningkatkan visibilitas merek sekaligus mendorong penjualan secara signifikan. Selanjutnya itu ada model bisnis. Jadi model bisnis ini pertama itu ada proporsi nilai. Jadi di proporsi nilai itu ada yang pertama menyediakan kombinasi kualitas dan harga yang sulit ditandingi. Yang kedua itu menyajikan produk dengan motif autentik dan bahan berkualitas tinggi. Yang ketiga itu menawarkan nilai tambah yang menarik bagi konsumen, terutama di kalangan masyarakat Sumatera Utara. Yang keempat itu keunggulan layanan custom, juga memperluas daya tarik toko untuk memenuhi kebutuhan seragam kantor, acara komunitas, dan atau desain khusus. Yang selanjutnya itu ada saluran distribusi atau channels. Jadi di channel ini yang pertama itu mencakup toko fisik bagi konsumen lokal yang ingin melihat produk secara langsung. Yang kedua itu media sosial seperti Facebook berfungsi sebagai saluran utama untuk promosi dan komunikasi. Yang ketiga itu dalam rangka jangka panjang, platform e-commerce seperti Tokopedia dan Shopee dapat dimanfaatkan. Selanjutnya itu ada hubungan pelanggan. Jadi hubungan pelanggan ini ada 3. Yang pertama itu membangun hubungan langsung dengan pelanggan melalui interaksi di toko fisik dan komunikasi aktif di media sosial. Yang kedua itu membantu menciptakan loyalitas pelanggan. Yang ketiga itu membangun hubungan yang erat dan saling percaya dengan pelanggan. Selanjutnya itu ada sumber pendapat atau revenue streams. Yang pertama itu pendapatan utama Toko Baginda berasal dari penjualan produk batik termasuk baju batik dan kain batik. Yang kedua itu pemasaran custom memberikan peluang pendapat tambahan terutama untuk seragam kantor atau acara tertentu. Yang ketiga itu penawaran paket grosir dapat menarik mitra reseller, menciptakan sumber pendapat berkelanjutan dari mitra distribusi. Terus selanjutnya itu ada sumber daya utama.
Jadi di pasokan kain batik berkualitas didatangi dari Yogyakarta dan Jakarta untuk memastikan keaslian serta variasi produk. Yang kedua itu ada lokasi toko fisik. Jadi lokasi toko fisik ini sebagai pusat operasional untuk melayani pelanggan lokal. Yang ketiga itu ada tim operasional. Jadi di tim operasional ini yang bertanggung jawab atas penjualan produksi dan kemasan. Yang keempat itu kehadiran digital. Jadi media sosial seperti Facebook sebagai alat utama untuk digunakan promosi dan komunikasi. Terus selanjutnya itu ada kegiatan utama. Jadi kegiatan utama itu yang pertama ada pengadaan bahan baku. Jadi memastikan pasokan kain batik dari pemasok terpercaya. Yang kedua itu produksi baju batik. Jadi mengolah kain menjadi produk akhir yang siap dijual. Terus yang ketiga itu ada pemasaran. Jadi menggunakan media sosial untuk promosi dan mengelola reputasi toko. Yang keempat itu ada layanan pelanggan. Jadi memberikan pengalaman belanja yang baik secara langsung maupun online. Terus yang selanjutnya itu ada kemitraan utama. Jadi yang pertama itu ada pemasok kain batik hubungan yang solid dengan pemasok di Yogyakarta dan Jakarta, memastikan ketersediaan produk berkualitas. Yang kedua itu ada mitra logistik, untuk mendukung pengiriman barang kepada pelanggan online dengan cepat dan aman. Yang ketiga itu ada komunitas lokal. Jadi kolaborasi dengan komunitas budaya atau organisasi lokal membantu meningkatkan visibilitas toko Baginda. Selanjutnya itu ada struktur biaya. Jadi yang pertama pengadaan bahan baku. Jadi kain batik yang didatangkan dari Yogyakarta dan Jakarta. Terus yang kedua itu operasional toko termasuk sewa tempat, utilitas, dan gaji karyawan. Yang ketiga itu pemasaran digital, biaya untuk menjalankan iklan di media sosial dan platform lainnya. Terus yang keempat itu distribusi. Jadi biaya pengiriman barang untuk pelanggan online atau mitra reseller. Terus yang keempat itu ada pengembangan desain. Jadi investasi dalam inovasi produk untuk mengikuti tren pasar. Terus yang selanjutnya itu ada strategi pemasaran. Yang pertama itu strategi digital marketing, di mana kita memanfaatkan media digital untuk mempromosikan produk batik Baginda ini seperti Instagram, TikTok, dan WhatsApp. Terus pengembangan saluran e-commerce. Jadi di sini toko batik itu dimasukkan ke dalam aplikasi seperti Shopee, Lazada, dan Tokopedia lainnya. Yang ketiga itu promosi penjualan. Yang keempat itu ada inovasi produk. Yang kelima itu brand storytelling atau edukasi. Yang keenam itu kerjasama dan komunitas. Yang terakhir itu ada analisis pasar dan feedback dari pelanggan. Yang selanjutnya ada strategi operasional terkait pengelolaan. Pengelolaan inventaris produk itu akan berbasis aplikasi digital yang dapat dipantau secara real time, di mana stok ini akan dikategorikan berdasarkan jenis, motif, dan ukuran, dan terintegrasi dengan Shopee dan Tokopedia, serta bersistem point of sale, di mana transaksi itu otomatis memperbarui stok yang ada. Lalu pengelolaan keuangan, ini akan menggunakan software digital seperti spreadsheet dan Microsoft Excel. Lalu untuk pemasaran, itu menggunakan digital marketing melalui media sosial, yaitu Instagram, TikTok, dan WhatsApp. Lalu untuk pengelolaan sumber daya manusia, itu toko Baginda akan melakukan pelatihan operasional digital sesuai tugas masing-masing individu. Seperti keuangan, itu akan diberi pelatihan terkait spreadsheet dan Microsoft Excel. Admin itu akan diberi pelatihan terkait e-commerce, media sosial, dan cara melayani pelanggan, serta input data produk di platform e-commerce. Lalu strategi operasional terkait operasional harian, di mana jam operasional toko offline maupun online itu sama, dari pukul 9 hingga 6 sore. Agar kegiatan operasional ini efektif, individu dibagi menjadi beberapa tugas, yaitu ada admin online yang bertugas untuk mengelola e-commerce dan media sosial, serta melayani konsultasi pelanggan dengan layanan chat responsif seperti WhatsApp bisnis dan direct message.
Lalu ada kasir dan customer service offline, yaitu melayani pembayaran tunai, transfer, e-wallet, dan kris, dan melakukan pencatatan keuangan dengan software seperti spreadsheet dan Microsoft Excel. Lalu ada penanggung jawab stok, itu melakukan sinkronisasi antara jumlah stok offline dan online. Lalu ada pemilik toko. Pemilik toko ini fokus terhadap pemasaran dan strategi pengembangan toko. Lalu pemilik toko juga merekrut sumber daya manusia yang profesional dan kompeten di bidang digital untuk kelanjutan bisnisnya. Baik, jadi di sini saya Gandhi akan melanjutkan jelaskan materi mengenai rencana keuangan. Jadi rencana keuangan toko Baginda itu yang pertama ada pendapatan atau revenue. Jadi pada pendapatan ini diperoleh dari penjualan produk batik yang termasuk yang pertama ada baju batik kasual dan formal. Ini target penjualannya itu 200 unit per bulan. Jadi harga rata-ratanya 250.000 per unit. Pendapatan bulanannya 250.000 dikalikan dengan 200 unit sama dengan 50 juta. Untuk kain batik target penjualannya itu 50 potong per bulan, kemudian harga rata-ratanya 300.000 per potong, kemudian pendapatan bulanannya 300.000 dikalikan dengan 50 potong, jadi total pendapatan itu 15 juta. Kemudian custom order seperti seragam atau desain khusus itu pesanan rata-rata itu 10 order, itu per ordernya itu 30 unit, harga rata-ratanya 200.000 per unit. Kemudian pendapatan bulanannya yaitu 200.000 dikalikan dengan 300 unit sama dengan 60 juta. Kemudian total pendapatan bulanan itu sekitar 50 juta ditambahkan 15 juta ditambahkan 60 juta yaitu 125 juta. Kemudian yang kedua ada biaya operasional atau operational cost. Nah, pada biaya operasional ini ada biaya produksi dan pengadaan barang. Nah, pengadaan kain batik itu ada biaya rata-ratanya 100.000 per unit termasuk biaya pengiriman. Kemudian total unit itu 250 baju plus kain. Kemudian biaya 100.000 dikali dengan 250.000 sama dengan 25 juta. Kemudian ada biaya sewa toko. Biaya sewa toko yaitu biaya per bulannya 5 juta. Kemudian gaji karyawan. Gaji karyawan itu admin online 3.500.000 per bulan, kasir 3 juta per bulan, penanggung jawab stok itu 3.500.000 per bulan. Kemudian ada total gaji karyawan semuanya itu 10 juta. Kemudian biaya pemasaran atau marketing iklan digital, Facebook, Instagram, TikTok itu sekitar 3 juta per bulan. Konten promosi seperti foto video itu 2 juta. Kemudian totalnya 5 juta. Kemudian selanjutnya ada biaya logistik atau pengiriman. Nah, biaya pengiriman produk online itu 20.000 per pengiriman. Misal ada 50 pengiriman itu jadinya 1 juta. Kemudian ada biaya utilitas dan lain-lain seperti listrik, internet, atau bahan habis pakai itu 2 juta. Nah, jadi total biaya operasionalnya itu 25 juta ditambahkan dengan 5 juta ditambahkan dengan 10 juta ditambahkan dengan 5 juta ditambahkan dengan 1 juta ditambahkan dengan 2 juta. Jadi total biaya operasional yaitu 48 juta. Nah, kemudian ada laba kotor atau gross profit. Laba kotor atau gross profit ini pendapatan dikurangi biaya operasional, jadinya itu 125 juta dikurangi 48 juta, hasilnya 70 juta. Yang keempat yaitu ada biaya investasi. Yang pertama itu untuk pengembangan toko online, yaitu seperti pembuatan website 10 juta sekali bayar. Kemudian biaya hosting dan domain itu 2 juta. Kemudian ada biaya pengadaan peralatan tambahan. Kemudian total pengadaan peralatan tambahan itu 12 juta. Kemudian total biaya investasi jadinya 10 juta tambah 12 juta itu 24 juta. Kemudian ada laba bersih atau net profit. Jadi setelah alokasi untuk investasi, laba kotor itu dikurangi biaya investasi bulanan. Misal amortisasi biaya investasi selama 12 bulan itu 24 juta dibagi 12 yaitu 2 juta per bulan. Jadi laba bersih bulanannya itu 77 juta dikurangi 2 juta. Jadi laba bersih per bulannya itu 75 juta. Masuk poin yang analisis keuangan dan proyeksi.
Yang pertama itu ada BEP. Untuk BEP total biaya tetap 48 juta, margin keuntungan per unit itu harga jual rata-rata dikurangi biaya produksi rata-rata yang dihasilkan 250.000 dikurangi 100.000 jadinya 150.000 per unit. Kemudian BEP 48 juta ditambahkan 150.000 jadi sama dengan 320 unit. Artinya toko Baginda perlu menjual 320 unit untuk mencapai BEP. Nah, kemudian ada proyeksi laba tahunan. Jika konsisten dengan laba bersih bulanan 75 juta dikalikan dengan 12 juta yaitu hasilnya laba bersihnya itu 900.000 per tahun. Nah, selanjutnya yaitu ada risiko dan mitigasi. Jadi yang pertama itu risiko pasokan barang. Jadi ketergantungan pada pemasok dari Yogyakarta dan Jakarta dapat mengakibatkan itu keterlambatan pengiriman atau kekurangan stok, terutama saat permintaan meningkat. Kemudian mitigasinya seperti menjalin kontrak jangka panjang dengan pemasok untuk memastikan pasokan yang konsisten, mencari pemasok alternatif, kemudian menyediakan buffer stok di gudang untuk mengatasi kemungkinan keterlambatan. Kemudian yang kedua ada risiko persaingan pasar, persaingan dengan toko batik lain yang batik lokal maupun yang beroperasi di e-commerce dapat mengurangi pangsa pasar toko. Nah, mitigasinya itu menonjolkan proporsi nilai seperti kualitas tinggi dan harga yang terjangkau. Kemudian memperluas saluran distribusi melalui platform e-commerce dan media sosial yang lebih luas. Kemudian melakukan promosi secara rutin seperti memberikan diskon atau program loyalitas yang bagi pelanggan yang tetap. Kemudian yang ketiga itu ada resiko kurangnya brand awareness. Sebagai bisnis yang masih baru ini, toko Baginda mungkin belum dikenal oleh banyak pelanggan potensial. Nah, mitigasinya itu kita mengintensifkan strategi pemasaran digital termasuk menggunakan iklan berbayar di media sosial, kemudian berkolaborasi dengan influencer, kemudian mengadakan acara atau bazar lokal untuk memperkenalkan merek itu kepada masyarakat. Kemudian yang keempat ada resiko keterbatasan teknologi pemasaran. Jadi saat ini toko Baginda hanya mengandalkan Facebook sebagai media promosi utama yang dapat membatasi jangkauan pasar. Nah, itu mitigasinya dengan memanfaatkan platform lain seperti Instagram, TikTok, dan e-commerce untuk meningkatkan exposure, kemudian meningkatkan kemampuan digital tim pemasaran melalui pelatihan, kemudian menggunakan alat analitik untuk memahami perilaku pelanggan online dan mengoptimalkan strategi pemasaran. Yang selanjutnya ada risiko perubahan tren konsumen. Mitigasi dari risiko ini dengan melakukan survei pasar secara rutin untuk memahami preferensi pelanggan, berinovasi dalam desain batik dengan menggabungkan motif tradisional dan modern, serta menawarkan koleksi edisi terbatas untuk menciptakan daya tarik pelanggan. Lalu ada risiko logistik dan pengiriman. Mitigasi dari risiko ini yaitu bekerja sama dengan jasa pengiriman terpercaya yang memiliki reputasi baik, lalu mengemas barang dengan standar keamanan tinggi untuk meminimalkan risiko kerusakan, serta menawarkan opsi asuransi pengiriman kepada pelanggan untuk mengurangi keluhan akibat kehilangan atau kerusakan. Yang selanjutnya ada risiko keuangan. Mitigasi dari risiko ini dengan membuat anggaran dan memantau arus kas secara berkala untuk memastikan kestabilan keuangan, mencari pendanaan tambahan jika diperlukan, seperti pinjaman usaha kecil atau investor, lalu menawarkan diskon pembayaran di muka untuk meningkatkan arus kas positif. Dan risiko yang terakhir ada risiko kepuasan pelanggan. Mitigasi dari risiko ini itu memberikan pelatihan kepada staf untuk meningkatkan kualitas layanan pelanggan, lalu mengimplementasikan kebijakan pengembalian barang yang jelas dan adil, serta menanggapi keluhan pelanggan dengan cepat dan profesional untuk menjaga reputasi toko.